Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wadaqa muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaqa muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wadaqa muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyadda yabyaddu ibyadun wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wadaqa mubyaddun ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarrun fahuwa musfarrun wadaqa musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun darra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wadaqa muhdarrun ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun ishabba yashabbu istibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wadaqa mushabbun ishabba la tashabba mushabbun mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarrun fahuwa musmarrun wadaqa musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ini ngomong apa? Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munada, dan bermula munada. Khamsatu anwa'in, itu ada 5 beberapa macam. Alal masyhuri, atas perkara yang masyhur. Al mufradul alamu, yaitu mufrad alam. Wa huwa, dan bermula munada mufrad alam. Ma, itu munada karena yang ada apa ta'rifuhu, definisinya ma, sabikon, itu yang telah lalu. Alan nidai, atas nida atau panggilan. Kaya zaidu, seperti contoh ya zaidu. Wa dan bermula lafaz ya zaidu, bakin itu duduk utuh tetap, ba'dan nidai. Ta'rifu di sini kema'rifatannya. Karena wa makana ta'rifu kema'rifatannya ma gitu. Ya, ta'rif di sini bukan definisi tapi kema'rifatan. Ini korenanya ini wa bakin ba'dan nidai ala ta'rifihi, atas ma'rifatnya ma as-sabiq yang telah lalu,
bil alamiyati dengan menjadi nama. Istishaban dengan kebarengan lahu bagi ta'rif itu ma'rifat ba'dan nidai setelah nida panggilan. Ghaira annal khitoba kecuali sesungguhnya khitab itu maksudnya pembicaraan. Ahdasa itu memperbaharui, membuat baru apa khitab fihi di dalam nida nau'an pada jenis minat takhsisi dari mengkhususkan ala jihati ta'kidi atas sisi menguatkan kama takhusu sebagaimana mengkhususkan hu pada nau minat taksis apa as-sifatu sifat. Jadi kalau sudah saya tulis lah, dengerin aja. Karena ini bahasanya dengan di Jurumiyah sama persis. Munada terbagi 5. Pertama munada mufrad alam. Adik dengerin. Gua nggak ngomong kenceng-kenceng nih, suara gua habis. Pertama munada mufrad alam. Mufrad itu gampangnya tunggal. Cuma yang dimaksud tunggal di sini bukan isi mufrad. Ngerti maksudnya? Yang dimaksud mufrad di sini adalah tidak berubah jumlah. Itu maksudnya. Ini bukan isim mufrad. Mufrad alam maksudnya munada yang berupa nama. Ngerti? Nama tapi tidak berupa bukan jumlah kalau bahasa munada, bukan berupa mudhof atau sibeh mudhof. Karena ini kan bab munada sama dengan babnya la linafil jinsi. Umpamanya ada, itu contohnya Zaidun, ya kan, Umar, Muhammad, atau mungkin Zaidnya banyak. Baik Zaid berupa jamak mudzakkar salim ataupun Zaid berupa jamak taksir. Nah itu dalam istilah nahwu dalam bab munada disebut munada mufrad alam. Jadi mufrad ini tunggal, maksudnya tunggal, tidak mudhof atau sibeh mudhof. Oke? Nah itu yang dimaksud. Nah alam ya nama. Nah gitu loh. Maka secara definisi wahwa makana ta'rifu sabiqon ala nida. Munada mufrad alam adalah munada yang kemakrifatannya yang terdahulu dalam bab nida tadi. Nah setelah berarti kan mufrad alam itu makrifat. Karena alam kan berarti nama kan makrifat. Nah, munada yang berupa mufrad alam. Adik, diri. Terangin ngantuk. Soalnya di atas kursi dirinya. Ingetin 2 kali masih. Sini. Majuan, naik ke atas. Majuan kemari. Yang kerennya lah. Udah diingetin 2 kali masih ngantuk aja. Jelasin suara habis. Mufrad alam. Alam ini nama. Gitu loh. Nah, umpamanya lafaz Zaid belum jadi munada aja udah ma'rifat karena nama nyambung. Nah ketika Zaid ini dibuat munada itu di situ ahda safihi nau'an minat taksis ala jihati takkid.
kama takhusus sifatu. Maksudnya munada itu menambahkan satu jenis taksis. Hei Zaid. Nah itu kan Zaid itu udah nama orang, dipanggil dengan hai, ya Zaidu. Nah, kan berarti maknanya nambah khusus. Paham maksudnya? Nah, di situ bedanya munada. Yang tadi di atas sudah dibahas munada. Nih perhatikan. Ya Zaidu. Nanti dibahas. Ini satu aja buat contoh. Lafaz iya. Tadi udah munada ada berapa sore? 8. Lu apalin no. Lu ngajinya gak jelas. Termasuk tadi yang wawa itu. Wah ngerti maksudnya? Itu sulit pembahasan itu. Waktu itu saya bilang. Saya kasih tahu kepada kalian yang gak ada yang tahu. Ada yang baca wow. Ya gak? Yang munada nutbah tadi itu loh. Wah itu loh. Ini sama ini ya. Nah, walaupun ini kelihatannya ini bukan rofa, bukan rofa, tapi ini mabni dom. Nanti ada keterangannya. Nyambung nih. Kenapa? Karena iya ini huruf, namanya huruf nida, huruf untuk memanggil. Nyambung. Nah ini seolah-olah menggantikan fi'il ad'u. Tadi ada 3 penafsiran. Ad'u, saya, da'ayatku, ad'u, saya mengundang. Ada juga yang menafsiri atlubu, saya mencari. Ada yang menafsiri unadi, saya memanggil. Ini hamzah semuanya menunjukkan mutakallim. Nah, aku atlubu unadi Zaidan. Ini loh. Jadi walaupun nampaknya ya Zaidun du mabni dom, itu bukan ropa. Namun secara hukum kan tadi gitu. Ada yang hakikatnya dibaca nasab dan ada yang hukumnya dibaca nasab. Ini kalau secara zahir mabni dom, cuman secara hukum yaitu secara mahal di mahal nasab. Karena ya Zaidu itu semakna dengan at'u Zaidan atau atlubu Zaidan atau unadi Zaidan. Nyambung. Maka tadi siang sengaja saya tahan. Nah, kan kalian masih sekolah sebagian besar. Nah gitu, itu yang disebut dengan munada mufrad alam. Nyambung gak sih? Mau center lah, santri tinggi ya gak? Wah weh, mundur, terjatuh, udah ngantuk. Wah ini seorang wali di atas bangku. Ntar langsung panggil di atas motor. Ngaji baru udah mulai, udah ngantuk. Jadi habis ngaji bercanda. Alim dari mana? Ini gua ngopi. Ntar nggak ikut maulid di bawah, apri ngerti? Gua lama-lama daklek tuh lama-lama. Alasan sakit, ntar sakit beneran lu. Ngerti gak? Kalau alasan mulu mas, saya tambahin, saya bikinin kalau alasan mah. Mau berapa lu? 1.001 alasan, gua begini. Lu gak bakal ngaji? Sakit. Lu gak bakal ngaji? Rian. Lu gak bakal ngaji? Kerja tugas. Sama masih enak. Gua tambahin lah, lu bikin alasan lah. Lu jangan tangar-tengir lu. Iya gak? Lah iya. Kalau nawa itu kalian bulat, apapun yang terjadi, hujan, yakin, gua mah kehujanan. Yang penting buku gak kehujanan. Taruh plastik. Masih hujan air. Dulu hujan badai, hujan peluru.
Lu paham Dre? Zaman engkong lu Dre, bukan bapak lu ya. Ngerti kak? Nah, iya. Lu masih ngantuk kak? Udah turun. Loncat. Kalau loncat melek. Ngantuk lagi suruh dirikan. Oke, yang pertama. Wan nakiratul maksudatu. Dan nakiroh. Nakiroh ini umum. Al maksudatu yang dituju. Wahia dan bermula munada nakiroh maksudah. Ma itu munada. Arodo. Kalian hafal sifat saya Rasul? Apa? Apa no? Ini gua coret-coret muka lu, gua pakai spidol bikin bulus lu. Kayak al-a'radun basariyah. A'rad itu apa? A'rad itu zamannya aradun. Cuman ini arodo. Kalau aradun dalam berarti kan perempuan juga. Buka jahe sama enggak. Apa lu malu-malu waris lu. Arad itu yang dimaksud sesuatu temporer. Maksudnya enggak permanen. Orang sakit ada nggak orang selamanya sakit? Kan orang sakit kan ada sembuhnya. Kan orang sembuh nggak selamanya sembuh, kadang-kadang juga sakit. Orang tidur kan ada meleknya. Sebagaimana orang melek ada tidurnya. Kan gitu. Nah, sifat-sifat yang sifatnya datang dan pergi itu namanya arad. Ngerti? Arodo itu hampir sama dengan ahdasa. Nyambung nggak? Nah, apa itu nakiroh maksudnya? Ma itu isim. Arodo yang datang, gampangannya. Mendatangnya baru. Ngerti maksudnya? Nggak permanen. Begitu loh. Apa ta'rifuha, ma'rifatnya ma? Ma itu isim mausul, mustaro. Apa ta'rifuha, ma'rifatnya ma? Bin nidai sebab dipanggil. Di ankusida gambarannya bahwa dituju, dimaksud dia dengan ma. Apa muayyanun, seseorang yang ditentukan. Muayyan bukan muayyin. Kakaulika seperti ucapan kamu, ya rojulu, laki-laki umpamanya. Tapi laki-laki orang yang ngomong udah ada sasarannya, abang lah gampangannya. Umpamanya ada tukang bakso lewat, bang, yang dimaksud abang itu ya tukang bakso. Ngerti maksudnya? Walaupun tukang bakso banyak, tapi dia nakiroh maksudnya umum, tapi sasarannya jelas. Nah, itu menjadi ma'rifat, tapi ma'rifatnya temporer sebab dipanggil. Nyambung nih, itu maksudnya ma'aradu ta'rifuha binida bi anfusida biha muayyanun. Kakaulika ya rajulu, laki-laki, dengan ngomong ya rajulu turidu, khale menghendaki siapa kamu, itu hal dari man domir ka, kakaulika. Sahson pada seseorang, sahson pada seseorang muayyanan yang ditentukan, itu namanya nakiroh, maka sudah. Nyambung nih. Yang ketiga, wan nakirotu ghairul maksudati, dan nakiroh ghairul maksudati yang tidak dimaksud. Bidzati dengan zatnya. Kurang alif itu. Setelah dzat. Iya kan?
Kalau lu ada alifnya pri. Wah itu benar. Kalau saya walaupun salah, saya tahu. Wa innamal maksudatu, dan bahwasanya wa innamal maksudu, dan bahwasanya bermula yang dituju itu wahidun satu min afrodiha. Nah afrod itu kan jamaknya fardun. Min afrodiha, dari individunya nakirah maksudah. Nahwu ya insanan angkini. Tuh, kenapa harus dibaca angkini fil amar? Angkoda bahwa angkin udah ada korena ya insanan. Ya itu kan mukhotob. Hei manusia. Ngerti kan? Maka itu menentukan boleh kalian baca ya insanan angkodani. Nyambung gak nih? Ini perhatikan betul loh. Ini cara memahami syiakul kalam. Karena tidak semua orang paham syiakul kalam. Maka kenapa? Itu kan kalian baca angkodani juga gak protes ya. Tapi salah. Kenapa syiakul kalam menuntut angkir ini? Kenapa? Karena ada korena ya insanan. Ya itu kan hai. Kan menunjukkan mukhotob. Nah kalau mukhotob fi'il sesudahnya kan pasti amar. Hei Zaid makanlah. Jangan hei Zaid dia makan. Maksudnya dianya Zaid kan salah. Ngerti kan? Nah di situ namanya syiakul kalam. Nah kalau kalian nggak teliti betul memerhatikan syiakul kalam, jembut lu sampai 10 meter kok nggak bakalan paham lagi. Paham nggak? Kudu rajin, tekun, teliti. Apalagi ngaji namanya kayak sini. 3 hari ngaji, 3 minggu break. Lu kesambut di mana ceritanya dong? Rin, mamang lu kesambut di mana? Lah iya. Ngaji dibilangin apapun resikonya. Loh, gitu loh. Kudu serius ngajinya. Wah, udah minum air di sini. Pulang malah nggak jelas. Bukan nggak boleh. Silakan aja, tapi serius. Itu istiqomah itu berat. Kan bilangin berkali-kali gitu. Kalau dengan jangan ketawa dulu. Enggak. Nah, iya. Berat. Tapi kalau kalian udah klik ngajinya, Masya Allah. Seperti itulah. Gitu loh. Udah. Nakiroh maksudah. Udah tadi dibahas. Sekarang nakiroh tapi ghairu maksudah. Gampangannya nakiroh ghairu maksudah itu nakiroh yang secara zatnya itu enggak dituju, tapi yang dituju hanya satu. Umpamanya insan itu mencakup manusia banyak kan. Siapapun insan, mau laki-laki mau perempuan, iya kan, insan namanya. Ya insanan, angkit ini umpamanya ada orang, kalau versi di sini contohnya ya insanan angkit nih. Ada orang kecebur sumur duluan, udah gak usah sumur dah, karena zaman modern orang itu kejebak di lift. Lu tahu lift ya? Lift tahu gak? Apa? No pintu. Rio lu paham gak lift? Bukan alif bak tahu gua. Lift tahu kan? Ayang kadang-kadang lu tusuk. Buka. Ya, lu antepin, nutup. Terus nanti yang pertama kali datang, lu dapat tambal lu diem lu. Ya, datang ke sini, ya begitu, dibangun begitu. Ditunjuk itu apa pintunya terbuka, begitu dicabut, nutup, buat mainan. Udah model kayak
Aska, dia begitu. Kemarin banget adik datang nyuci sepeda nyambung selang. Ingat itu. Padahal nyuci sepeda di sana kan gampang. Nah itu ini kan. Bapak, la ilaha illallah. Ada orang kejebak di lift. Maka dia nggak bisa lihat. Tapi kan suaranya kedengeran. Kresek. Bang, tolongin bang. Ya padahal yang lewat bukan abang-abang. Mak-mak namanya. Atau boleh jadi kucing. Kakinya nyangkut plastik. Bahkan kalau jalan kresek kan kayak orang. Kucing katanya. Abang. Nyambung kan nih? Nah itu dalam ilmu munajat disebut namanya nakiro. Tapi ghairu maka sudah. Atau orang buta. Orang buta itu lihat apa enggak? Kagak orang buta. Dia nyebrang jalan. Ya enggak? Ada orang lewat kayak tadi. Bang. Atau mas, tolong mas. Padahal yang lewat kambing. Kambing kakinya nyangkut plastik. Nyambung kan? Nah itu ya rojulan. Khud dia itu kalau dalam contoh dunia. Nah contoh yang seperti itu namanya munada, nakirah, ghairu maksudah. Nah mulai nakirah ghairu maksudah dibaca nasab. Kalau mufrad alam, nakirah maksudah itu mabni dom. Kalau nakirah ghairu maksudah berikutnya nanti munada mudhof, yang terakhir ya sibe mudhof. 3 itu dibaca nasab. Lah itu loh. Munada itu isim yang dibaca nasab tapi amilnya wajib dibuang. Nyambung? Yaitu karena ya digantikan dengan atu. Walaupun mabni dom sekalipun, mabni alif sekalipun, mabni waw sekalipun, nisbatnya jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah mabni alif. Hakikatnya atau mahalnya di mahalna nasab. Pemahamannya kan begitu. Ini biar kelar lah ini. Nanti halaman 6 ini biar kelar. Wal mudhofu dan munada mudhof yang disandarkan ila ghairihi pada lainnya mudhof. Itu mudhof ilaih namanya. Idhofanya ada 2, idhofatan lafziyatan dengan idhofah penyandaran lafziyatan yang bangsa lafaz. Nahwu ya doriba gulamihi. Itu namanya idhofah lafziyah. Memudhofkan dorib itu isim fa'il itu disebut dengan isim sifat kepada ma'mulnya yaitu gulamihi. Asalnya doribun gula mahu menjadi ya doriba gulamihi. Idhofah maknawiyah sekalipun tetap mabni dibaca nasab. Au idhofatan atau dengan idhofah maknawiyatan yang bangsa maknawi, yang bangsa makna. Nahwu ya gulama Zaidin. Berarti kan gulam itu budak. Budak kan bukan kata kerja, isim kata benda dimudhofkan kepada Zaidin. Zaidin juga kata benda. Memudhofkan isim ke isim dalam arti isim kata benda. Kalau doribun itu kan isim juga, tapi isim yang mempunyai makna fi'il. Orang yang memukul kan isim, tapi dalam isimnya doribun ada makna memukul. Itu disebut dengan isim sifat. Paham? Itu berarti kan loh, idhofahnya dorib bahulamihi itu disebut idhofah lafziyah. Tapi idhofahnya gulama Zaidin itu isim sama isim, maksudnya isim murni, nggak ada makna fi'il.
itu disebut idhofah makna. Iya, ngerti kan? Umpamanya pulpen, kitab, bait baitullah, idhofah ma'nawiyah. Umpamanya sadiqal wahdi, lafziyah, karena sadiq isim fa'il, termasuk hasan, ya hasanal wajhi, kan boleh ya hasanal wajhi, boleh juga ya hasanan wajhan. Ngerti? Ribet apa nih kalau sifat musabbahat. Nah, kembar bangunin malah ngantuk. Sahur. Nyambung ya? Oke. Dikit-dikit diperhatikan. Wal musabbahu dan terserah itu musabbih. Kalau wal musabbihu dan yang menyerupai. Kalau musabbah yang diserupakan bil mudhofi dengan idhofah. Dengan mudhof. Apa itu maksudnya munada kok musabbah bil mudhof? Perhatikan ini kemarin lebih bahas dalam bab la linafil jinsi. Wa huwa dan bermula musabbih bil mudhof. Kalau terserah lu baca musabbih, boleh musabbah ya boleh. Kullu ismaini itu setiap dua isim. Murtabitun yang ahaduhuma yang bermula. Kullu ismain itu setiap isim, ahaduhuma yang bermula salah satunya ismaini, murtabitun itu terikat bil akhari dengan yang lain. Alama atas keterangan saya arti yang akan datang apa ma. Jadi kemarin sebenarnya sudah dibahas ya tolian jabalan, ada yang dibaca nasab. Ya tolian jabalan itu kan dibaca nasab. Ada yang dibaca rofa. Yang dibaca rofa ya nanti ada lah contohnya, lupa saya. Kalau yang dibaca jer ya khairan, umpamanya min khalqihi, umpamanya khairan itu kan harus mempunyai mufatul alaih. Gitu loh. Yang dibaca rofa yaitu ya hasanan wajhuhu. Itu diantaranya. Kan boleh wajhuhu, boleh ya hasanal wajhi, boleh ya hasanan wajhan. Tergantung. Gitu loh. Nyambung itu. Perhatikan loh. Permainan seperti itu kalau kalian kuasai dengan baik, pengalaman berarti luar biasa, mateng tabakul dalam ilmu nahwu. Orang yang seperti itu enggak cenderung menyalahkan. Dilihat salahnya di mana. Ya kecuali yang baca memang enggak pecus. Ngerti maksudnya? Memang salah. Kan begitu. Tapi kalau memang dia ngerti alasan, itu banyak toleran-toleran yang ada dalam ilmu nahwu. Gitu. Maka kritis itu penting. Paham maksudnya? Maka kata Gus Bah, orang alim yang menyampaikan kebenarannya itu bukan kesombongan. Orang bodoh yang diam itu bukan tawadhu, emang dia bodoh. Nyambung kan? Jangan dipelintir. Gitu loh. Oke. Fa'amal mufradul alamu, maka adapun bermula munada mudhaf alam. Wan nakiratul maksudatu dan nakirah maksudah. Fayubnayani, maka itu dimabnikan apa keduanya. Mabninya tadi lafdon, apanya lafadnya, au takdiron atau kira-kiranya. Oh bisa. Alat dhammi atas mabni dham, dirinci loh itu. Ingkana jika ada apa mufrad alam atau nakirah maksudah, kelewat alama atas alamat i'rab
alamat atas tanda yurfa'ani yang dirofakkan apa mufrad alam dan nakiro maksudnya kali i'rabi dalam keadaan i'rabnya apanya lafdon lafadznya au takdiron atau kira-kiranya au mahallan atau posisinya min ghairi tanwinin dengan tanpa tanwin illa fid darurati kecuali dalam darurat. Jawabnya fa amma tadi fayubnayani maka dimabnikan apa keduanya mufrad alam dan nakiro maksudnya alat dhammi atas mabni dhom ingkana jika ada itu ada alifnya enggak? Kalian enggak ada nunnya enggak ada. Lihat matannya ada. Itu harus ada alifnya. Kasih. Oh. Maka kalau sama curiga, ingkana jika ada, itu kan kana nggak ada alifnya, lu kasih alif, karena alif itu isimnya. Ingkana jika ada apa mufrad alam dan nakiro maksudnya, kalau luarnya ada tuh, luarnya benar, tapi saranya salah, nulisnya nyambung. Kudu teliti. Kenapa harus ada alifnya? Khobarnya mufroda ini kan tasniah. Harus mubtada kan awalnya mubtada khobar. Mubtada khobar harus mutobek sesuai dalam mufrad, tasniah dan jamaknya. Kan begitu. Itu harus jeli. Nahu ya zaidu, seperti contoh ya zaidu. Ini sudah dibahas. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ya zaidu. Ya itu bermula ya itu harfun jahid. Ya itu bermula zaidu itu munadan munada mufradun yang berupa mufrad enggak berupa mudhof. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom. Kalau mabni dhom ingat kalau harokat dhammah nyambung. Mabni dhom, mabni fathah, mabni kasr, mabni sukun. Kalau harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasroh, nyambung nih. Nah, itu harus kalian latih. Mabni apa? Mabni fathah, salah. Kalau harokat fathah, kalau mabni fathin, nah, gampangannya fathah. Gitu loh, paham kan? Itu harus diteliti. Sampai perayaan-perayaan mau tak bodoh. Antara makom dengan mukom. Kalau dari kata-kata koma, makom. Tapi kalau dari akoma, mukom udah pasti. Lihat gubur, wow. Oke saya angon. Tapi akhirnya menyadari, oh iya benar saya salah. Debat itu seperti itu. Kalau kalah, ngaku kalah. Karena tunduk sama kebenaran. Paham maksudnya? Penting harus dilatih. Mentalitas debat ilmiah bukan debat kusir. Maksudnya debat ilmiah yang debat lawan debatnya seimbang. Nah kalau lawan debatnya nggak seimbang nggak usah debat, belajar aja yang goblok. Ngerti maksudnya? Tuh seperti itu rumusnya. Memang dari duluan begitu. Kalau debat seimbang, bang kan maksudnya? Oke lah 7/8. Nah kalau 1/7 debat, udah yang satu nilainya belajar sama yang nilainya 7, gamanya itu loh. Nyambung kan? Jadi nggak usah menutupi kebodohan. Dolim itu. Rumusnya begitu. Gitu. Kalau mau maulid lamaan lah. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ya zaidu, ya itu bermula ya itu harfun nida'in. Zaidu udah tadi ya. Wa ya rajulu laki-laki. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ya rajulu itu ya harfun nida'in. Itu bermula ya itu huruf nida panggilan. Rajulu bermula lafaz rajulu itu munadan. Kalau enggak ada alnya munadan.
gitu. Itu orang yang dipanggil. Nah, jadi munadan itu khobar. Ya kalau khobar ya rofa. Karena rofanya domanya mukot, daro. Nakiratun maksudatun, yaitu nakiro yang dituju. Mabniun yang dimabnikan ala domi atas mabnidom. Ya anal maksudah bihi, karena kalau mau jelimet li anna al, karena sesungguhnya orang selahnya al, maksudu yang dituju apabi dengan al. Jadi al yang ada pada lafaz al maksud itu adalah al sifat. Jadi isim mausul maksudnya sifat apa? Apa bin? Apa san? Ya sifat soreka. Apa itu sifat soreka? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musabbahat yang menjadi silahnya isim mausul al. Karena dibahas kemarin bab isim mausul kata ingat tuh. Nah kalau gua mah apa loh, apa ya gua apa? Wasifatun sorihatun silatu al. Ya kan? Wa qawnuha bimu'radil af'ali qol. Lah, tapi memang dalam kitab ini juga sama kaidahnya. Tuh begitu. Pak Ustaz sombong banget. Lu orang apa sombong? Ya, lu yang gak apa tawadu. Lah kagak. Tuh. Itu adalah muayyanun itu yang ditentukan. Wa mislu dzalika dan seperti wa mislu dzalika dan itu seperti itu ya zaitu dan ya rajulu al-mu'rabu bermula lafaz yang di-i'rabi takdiron apanya kira-kiranya. Kalau ya zaitu dan ya rajulu kan jelas dibaca du dan dibaca lu mabni dom. Nah yang takdiran ya Musa. Itu Musa bukan dibaca nasab. Hei Musa. Fa itu takdiran. Fa innahu maka sesungguhnya lafaz ya Musa. Musa itu munadan orang yang dipanggil, mufradun yang berupa mufrad, mabniun yang dimabnikan ala dhammin sebenarnya. Lu apa beli? Ada tanya, mabni dhom sebenarnya ala dhammin atas mabni dhom muqaddarin yang dikira sebenarnya gitu. Kan atasan tadi gitu. Lah iya kan? Alal alif di atas alif setelah dal ada ya bengkok itu namanya alif. Alif maksud. Mana yang mencegah mindur ya dari nampaknya. Sebenarnya kalau dhammin ya min durihi apa ata'adzur karena berhubung itu dhammatin ya. Wal mu'rabu dan bermula wal mu'rabu dan atau kepada al mu'rabu. Wal mu'rabu dan lafaz yang di-i'rabi apanya mahalnya. Kalau mausuli seperti isim mausul nahu yaman la ilaha illa huwa. Yaman hai Tuhan, hai zat. La ilaha yang tidak ada jenisnya ilah sesembahan itu maujud illa huwa kecuali dia. Nah itu apa namanya yaman itu mahalnya di mahal nasab ya kalau man kan mabni sukun ya kan begitu loh. Wasmul isaroti dan isim isarah nahu ya hadzal qaimu hai ini orang yang berdiri. Wad domiru dan domir nahu ya anta hai engkau wa ya iyaka wa yahu itu domir semua fi nidaihi ta'ala dalam memanggil Allah Ta'ala. Wa yamtani'u dan tercegah apa nida'u ghairihi memanggil selain Allah bihi dengan ya anta ya iyaka ya hu
kama sebagaimana keterangan oleh yang berpendapat siapa ba'dul muhaqqiqina, sebagian ulama-ulama yang tahqiq keilmuannya. Tahqiq itu matang, artiin yang benar. Baru ngartiin ba'dul muhaqqiqina nggak kepecus. Ya diartiin kalau nggak bisa. Sayang Pak, kitabnya ditulisin, beli aja kagak lu, gratis semua kitabnya. Berarti termasuk Kamal, emang lu beli Mal? Lu mentang-mentang ada bapak lu dikasih gratis. Loh, lombong dong belum? Lombong belum kitab sih. Rehan, lah iya kan? Apa itu? Wa'alifun, mana tadi? Wa'alifun fihi mu'allafan hafilan. Wa'alifun dan alif fihi yang itu di dalam munajah, mu'allafan halif disusun, hafilan yang apa hafil? Yang bertumbuk ya. Fal munajah, maka bermula munajah fi jami'i dzalika, dalam semuanya itu apa namanya, jadi tadi mausul, munajah yang berupa mausul, mu'rab, yang takdir semua tadi itu mabniul mahalli, dimabnikan mahalnya ala dhammi. Ini kan dham, nama tadi dhamma. Nyambung enggak? Aukana, kira-kira aukana atau ada. Udah, segitu dulu. Puyeng ntar lu. Emang nggak pikir nggak puyeng apa? Mau ulit. Itu ntar halaman 7, anggap aja halaman 7. Ini gue tulis. Jelas. Ini gue nggak pakai peci, emang gerah kepala gue, keringetan. Itu apa itu? Munajah terbagi 5. Harus apa di luar kepala? 2, 3, 4, 5. Pertama mufrad alam. Kedua nakiro maksudah. Ketiga nakiro wairu maksudah. Keempat munajah mudhof. 5 munajah sibul mudhof atau sibul mudhof. Kalau keren yang kasih al. Lah apal ketentuannya kok apal luar kepala sih? Ngerti? Cuma memekan, ngajar nahu cuma memekan. Gimana santrinya paham? Tuh. Yang 2 munajah mufrad alam dan nakira maksudah yubnayani alama yurfa'u bihi. Dan dihapus besok. Dimabnikan, bukan mabnido. Kalau dalam kita matan jurumiyah mabnido, mengerti? Itu nggak apa-apa. Masih kelas MI. Sekarang udah MTS. Ngerti? MTS kitab sih, bukan MTS anak lu. Anak lu lah ilah sekolah bawa jurumiyah. Ya, itu kalau dia mah orang ngaji di sini paham. Yang lain, lu bawa kitab apa? Jurumiyah Pak. Bisa baca kagak. Kamasalil khimari yahmilu asfaro, seperti keledai yang bawa muatan. Keledai kamu bawa apa? Wah, keledai. Iya kan? Tuh. Jadi dimabnikan atas tanda ropa. Tanda ropa ada berapa? 4. Tuh. Taruh yang satu nggak kepake karena ada pada fi'il mudhari'. Iya kan? Yang 3 dhammah, alif, waw. Iya kan? Oke, yang nun nggak usah karena nggak ada tempatnya. Oke. Nah, maka ini kan
yang dibaras baru isim mufrad. Isim mufrad kan kalau maksudnya munada mufrad yang berupa isim mufrad, ya Zaidu contohnya. Nah, itu udah dicontohin tadi, enggak apa-apa. Zaid rofaknya ya berupa isim apa? Isim mufrad. Dia udah munada mufrad berupa isim mufrad. Isim mufrad rofaknya tandanya dhamma. Ya Zaidu berarti mabni dom. Perhatikan mabni dom. Nanti ada ya Zaidani mabni alif. Ada ya Zaiduna mabni waw. Ada ya Zuyudu mabni dom. Ini dulu. Ini walaupun mabni dom secara mahal nason. Ini tadi yang dibahas. Oke, kalau itu sekilas. Nah, kan baru satu, baru isim mufrad yang dibahas. Lah iya kan? Lah, baik yang Zaidu jelas atau yang kira-kira ya Musa. Mabni dom, cuman muqaddar. Mabni domnya oke. Atau mahal Yaman. Kan nas'aluka Yaman huwallahul ladzi la ilaha illa huwa, ya kan? Yaman umpamanya la ilaha illa huwa. Ini man ya secara lafaz mabni sukun, tapi secara mahal nasab. Nyambung kan? Nah, udah dibahas. Baik yang mabni dhamnya jelas, mabni dhamnya muqaddar, seperti contoh yang Musa, atau mabni dhamnya mahal seperti Yaman. Oke? Nah, itu semuanya adalah jenis daripada munada mufrad. Oke ya, mau maulid nih. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.